Ya, berjumpa kembali di Hadi Kurnianto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sel volta, ya, merupakan salah satu jenis dari sel elektrokimia, ya. Nah, di sini sel volta sendiri secara umum adalah sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik, ya. Nama lain dari sel volta di sini adalah sel galvanik. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami sel volta ini secara simpel, ya, tapi sebelumnya ada pengetahuan dasar yang teman-teman harus pahami bersama, ya. Di sini ada kaidah-kaidah dalam sel volta yang harus dihafalkan, ya. Kaidah yang pertama di sini bahwa sel volta itu terdiri dari dua elektroda. Elektroda yang pertama disebut dengan katoda, ya. Di sini elektroda katoda ini merupakan elektroda yang positif dan merupakan tempat terjadi reaksi reduksi. Jadi logam yang berperan sebagai katoda itu mempunyai ciri, ya, E0-nya itu besar atau potensial reduksinya itu besar. Sedangkan elektroda yang kedua itu adalah anoda, ya, merupakan elektroda negatif dan merupakan tempat terjadi reaksi oksidasi. Dan logam yang berperan atau bertindak sebagai anoda itu biasanya, ya, E0-nya kecil, ya. Di sini E0 itu adalah potensial reduksinya. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana menuliskan notasi sel atau diagram sel, ya, bahwa penulisan notasi sel atau diagram sel di dalam sel volta itu harus dimulai dari anoda, ya, kemudian garis ke atas pembatas, kemudian kation anoda, kemudian double garis ini menggambarkan jembatan garamnya, kemudian diisi dengan kation katoda, kemudian garis dan katoda, ya. Nah, di sini juga kita harus memahami, menghafal rumus menghitung potensial sel dalam sel volta, itu bahwa potensial sel atau E sel itu diperoleh dari E0 katoda dikurangi E0 anoda, ya. Dan kita juga harus memahami bahwa elektron mengalir dari anoda ke katoda. Untuk lebih jelasnya menerapkan kaidah-kaidah sel volta ini, kita coba terapkan dalam sebuah contoh, ya. Di sini kami sediakan gambar sel volta. Nah, misalnya ada data seperti ini, ya, data potensial sel sebagai berikut, ya, bahwa di sini disediakan Zn2 plus 2E menjadi Zn itu punya E0 sama dengan min 0,76 volt, ya. Kemudian satunya adalah Cu2 plus 2E menjadi Cu, ini E0-nya adalah plus 0,3 volt. Nah, bagaimanakah kedua logam ini kalau kita susun dalam suatu sel volta, ya? Ini adalah gambar sel volta. Dalam menyusun logam-logam tersebut supaya menjadi suatu sel volta, maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah dalam sel volta, ya. Sebelumnya di sini ada tanda min, ya. Tanda min ini berarti untuk elektroda anoda, ya, karena elektroda anoda itu adalah elektroda yang negatif, ya. Sementara tanda positif, ya, itu menunjukkan elektroda katoda. Nah, sekarang kita tinggal memilih siapakah logam yang berperan sebagai anoda dan logam yang berperan sebagai katoda. Sesuai dengan kaidah sel volta yang pertama bahwa anoda itu adalah elektroda negatif, ya, logam yang berperan sebagai anoda itu yang memiliki E0 lebih kecil. Kalau kita lihat data pada layar antara logam Zn dan Cu, yang potensialnya lebih kecil atau lebih negatif itu adalah Zn. Maka di sini yang berperan sebagai anoda adalah Zn, ya. Kemudian yang berperan sebagai katoda tentu saja adalah logam yang memiliki potensial reduksi lebih besar atau lebih positif, ya. Jadi di sini logam yang berperan sebagai katoda itu adalah Cu, ya, Cu. Kemudian di sini, ya, di anoda ketika logamnya yang dipakai di sini adalah Zn, maka larutan
yang dipakai di dalam anoda itu harus larutan yang mengandung Zn. Ya, larutan elektrolit itu harus mengandung Zn. Sama pada katoda, karena logam yang dipakai di dalam katoda itu adalah Cu, maka larutan elektrolit yang dipakai juga harus mengandung Cu. Ya. Kemudian di sini ada arah elektronnya. Arah elektron itu mengalir ya dari anoda ke katoda. Kemudian ada jembatan garam di sini. Jembatan garam ini adalah suatu larutan elektrolit ya. Di sini berfungsi untuk menetralkan larutan yang ada di dalam kutub anoda dan kutub katoda. Jadi ketika Zn ini anoda, dia akan merilis atau melepaskan elektron, karena anoda itu berarti teroksidasi berarti dia akan melepaskan elektron. Maka logam Zn ini setelah teroksidasi dia akan menjadi ion positif, sehingga di dalam cairan anoda ini akan terpenuhi atau akan bertambah muatan positifnya, sehingga untuk menetralkan maka ion negatif dari jembatan garam akan masuk ke larutan anoda untuk menetralkan kelebihan positif dari logam Zn-nya. Demikian pula di katoda ini jembatan garam nanti berfungsi untuk menetralkan kelebihan muatan negatif, karena di dalam larutan ini ada ion Cu2+ yang akan menerima elektron yang dilepaskan dari kutub anoda, sehingga Cu nanti mengendap ya di katoda, sehingga kelebihan muatan negatif dari ion sulfatnya, maka kelebihan muatan negatif ini akan dinetralkan oleh ion positif dari jembatan garam. Ya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menuliskan notasi sel ya untuk diagram sel yang sudah kita gambar ya, data potensial selnya. Ini saya tampilkan kembali. Nah, menuliskan notasi sel ini berarti kita harus awali dari anoda. Ya, logam yang di anoda itu adalah Zn, maka kita tuliskan Zn ya, anodanya. Kemudian kita pisahkan dengan garis vertikal ya. Kemudian kita tulis kation pada anoda. Kation pada anoda adalah Zn2+. Ya. Kemudian kita pisahkan dengan jembatan garam ya, atau garis vertikal double. Kemudian kita baru tuliskan kation pada katodanya dulu. Ya, kation pada katoda ditulis dulu. Kita pisahkan dengan garis vertikal juga, dan baru anodanya, baru katodanya. Ya, jadi ini urutannya: logam anoda, kation anoda, kation katoda, dan baru katodanya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung potensial sel ini tidak kalah penting ya, sangat penting sekali di dalam sel volta ya. Kita tahu rumusnya adalah ini ya. N0 sel atau potensial sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Di mana N0 katodanya ini adalah N0-nya Cu ya. Di dalam data yang disediakan N0-nya Cu adalah plus 0,34 volt dikurangi N0 anoda. N0 anodanya adalah di sini Zn-min 0,76. Sehingga nanti N0 selnya menjadi 0,34 plus 0,76 dan diperolehlah 1,1 volt. Dan ini adalah hal yang tidak kalah penting juga ya, menuliskan reaksi sel ya. Menuliskan reaksi sel itu berarti menuliskan reaksi sel di katoda dan di anoda. Kalau di katoda karena tempat reaksi reduksi, maka dari data potensial reduksinya di sini yang bertindak sebagai katoda kan Cu ya, berarti kita tulis ulang saja. Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu dengan potensial 0,34 volt ya. Tetapi pada anoda karena di sini ya, yang disediakan pada data potensial sel itu Zn-nya dalam bentuk reduksi, yaitu Zn2+ plus 2 elektron ya, dimana reduksi itu kan kita tahu bahwa elektron ada di sebelah kiri tanda panah ya. Maka karena anoda itu adalah tempat oksidasi, berarti reaksinya kita balik menjadi Zn
beroksidasi menjadi Zn2+ plus 2 elektron, sehingga potensial selnya yang semula negatif juga kita rubah menjadi positif. Kemudian kita hilangkan elektronnya karena sudah sama, kita coret saja elektronnya, maka reaksi sel yang diperoleh adalah Cu2+ plus Zn menjadi Cu plus Zn2+ dengan NO sel sebesar 1,1 volt. Itu adalah belajar sel volta kita ya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat diterima dengan baik, yang menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan yang menambah wawasan saya sendiri dan teman-teman semuanya. Sekian.